Halo semua, selamat datang di video kami. Pernahkah kalian bertanya bagaimana ya hewan di sekitar kita berkembang biak? Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, tapi ternyata ada satu cara lagi yang unik loh. Di video ini kita akan mengungkapkan 3 cara reproduksi hewan: ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk memahaminya, kita sudah siapkan 2 eksperimen menarik nih. Yang pertama, kita akan membandingkan telur ayam kampung dan ayam Eropa. Dan yang paling seru, kita akan membedakan ikan gobi untuk melihat langsung keajaiban ovovivipar. Yuk kita mulai. Yang pertama itu ada hewan ovipar. Mari kita mulai dengan cara paling umum ya. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio atau calon anak tumbuh di dalam telur dan mendapatkan semua nutrisi dari kuning telur. Contoh dari hewan ovipar adalah yang pertama ada ayam, itik, burung, cicak, katak, dan buaya. Nah, telur akan menetas setelah dia dikeluarkan dan dierami induknya. Umumnya hewan ovipar ini tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Untuk praktik kasus ini, kita ada punya 2 telur nih. Telur ayam yang sekilas terlihat sama, tetapi sebenarnya berbeda loh. Di sini ada telur ayam kampung dan telur Eropa. Nah, di sini kami menampilkan telur ayam kampung, di mana telur ini dihasilkan oleh ayam kampung yang dipelihara secara tradisional. Nah, seringkali dilepas di area terbuka. Pola makannya alami dan bervariasi, termasuk serangga, cacing, rumput, dan biji-bijian yang mereka temukan. Nah, karakteristik dari ayam kampung ini, ukurnya itu lebih kecil dan bentuknya itu lebih oval dengan satu ujung yang lebih runcing. Warna dan teksturnya itu umumnya berwarna putih, krim, atau sedikit kecoklatan. Cangkangnya terasa lebih halus dan tidak bertekstur kasar. Warna kuning telurnya itu berwarna oranye pekat hingga kemerahan. Ini karena pakan alami ayam kaya akan pigmen karotenoid. Konsistensi kuning telur lebih padat dan kental sehingga tidak mudah pecah. Putih telurnya lebih kental dan berisi. Nah, kandungan nutrisi dan rasa. Nutrisi diklaim memiliki kandungan vitamin E dan beta karoten yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam Eropa yang berasal dari pola makanan alami ayam. Kualitas lemaknya itu tak jenuh, lebih baik karena ayam mendapat nutrisi dari alam. Rasanya itu kayak telur ayam kampung ini sering dianggap memiliki rasa yang lebih gurih dan kuat, terutama pada bagian kuning telurnya. Nah, selanjutnya ada telur Eropa. Nah, telur Eropa ini dihasilkan oleh ayam ras. Nah, yang dipelihara di peternakan komersial dalam kandang. Pakan mereka adalah pakan buatan yang sudah diformulasikan untuk memaksimalkan produksi telur. Karakteristik fisiknya ini, ukuran dan bentuknya itu lebih besar dan bentuknya itu cenderung seragam dan membulat. Warna dan tekstur cangkangnya itu umumnya berwarna coklat terang atau gelap. Cangkangnya itu terasa lebih kasar dan bertekstur. Warna kuning telurnya itu berwarna kuning pucat. Warna ini biasanya bervariasi tergantung pada warna pakan, seperti karotenoid sintetis yang digunakan oleh peternak. Nah, kuning telurnya ini lebih encer dan mudah pecah. Putih telurnya juga lebih cair dan berair. Kalau kandungan nutrisinya ini kandungan protein, lemak, dan vitamin dasar seperti B12 tidak jenuh, berbeda dengan telur ayam kampung. Perbedaan signifikannya terletak pada vitamin yang berhubungan dengan pola makan ayam. Nah, kalau kualitas lemaknya ini tergantung pada pakan, tetapi kualitasnya ini bisa lebih rendah dibandingkan telur ayam kampung yang makan secara alami. Kalau rasanya ini cenderung lebih ringan dan kurang gurih. Next, kita ke vivipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Embrio tumbuh di dalam tubuh induk dan memperoleh makanan serta perlindungan langsung dari induknya. Contohnya manusia, kucing, kambing, sapi, gajah, monyet, badak. Anak akan lahir dan mirip dengan induknya. Umumnya hewan vivipar ini memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Di sini ada kasus vivipar, yaitu gajah melahirkan. Nah, di mana gajah adalah salah satu contoh paling luar biasa dari hewan vivipar. Proses reproduksinya itu menunjukkan betapa kompleksnya cara hidup ini. Di masa kehamilan terlama gajah ini, gajah memiliki masa kehamilan lama ya guys, di mana antara semua mamalia darat, yaitu sekitar 22 bulan atau hampir 2 tahun. Selama periode ini, embrio gajah berkembang sepenuhnya di dalam rahim induknya. Nah, perkembangan di dalam rahimnya itu, bayi gajah mendapat semua nutrisi dan perlindungan yang dibutuhkan dari induknya. Ini memastikan bahwa saat lahir, bayi gajah sudah kuat dapat langsung bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik dan mungkin gak asing lagi nih bagi sebagian besar kita. Nah, itu adalah ovovivipar, di mana ovovivipar ini cara reproduksinya itu merupakan perpaduan dari antara ovipar dan vivipar, yaitu bertelur dan beranak. Telur akan menetas di dalam tubuh induknya dan kemudian lahir. Saat di dalam tubuh induknya, anak memanfaatkan cadangan makanan dari telur. Contohnya itu ular, hiu, jenis kadal, kuda laut, bunglon, platypus, dan ada satu lagi yaitu ikan gobi. Nah, di sini kita akan teliti ikan gobi, di mana ikan ini menghasilkan telur seperti hewan ovipar. Tapi ada satu perbedaan besar. Telurnya tidak dikeluarkan, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya. Embrio berkembang di dalam telur yang ada di perut si induk. Mereka mendapatkan nutrisi dari kuning telur, sama seperti telur ayam, tetapi mereka menetas di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, barulah anak-anak ikan itu keluar dari tubuh induknya. Nah, mari kita buktikan di mana kami telah membedah ikan gobi ini menjadi yaitu kami belah sangat hati-hati ya. Lihat, di dalam perutnya kita bisa menemukan kantung-kantung kecil yang berisi telur. Tapi kita pecahkan, coba tebak ada yang terjadi. Nah, wow, kita lihat anak-anak ikan ini sudah terbentuk sempurna di dalam telur yang ada di perut induknya. Mereka tidak dilahirkan dalam bentuk telur ya, melainkan sudah menetas di dalam sana. Inilah yang dinamakan ovovivipar. Nah, itu dia 3 cara menakjubkan hewan yang berkembang biak. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan, dan ovovivipar telur yang menetas di dalam tubuh. Alam semesta ini penuh dengan keajaiban, dan proses reproduksi adalah salah satu bukti nyatanya. Nah, semoga video ini bisa memberikan wawasan baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu penasaran dan terus belajar tentang keajaiban alam di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.